Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sembari kita menuju hotel kembali, maka seperti biasa saya ingin menggunakan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Tadi sudah kita sampai kepada bahwa di dalam Al-Masjidil Haram ada Al-Ka'bah Al-Musharrafah, dan kita sudah sebutkan bahwa nama Ka'bah salah satunya diantaranya adalah Baitullah, kemudian Al-Baitul Haram, kemudian Al-Masjidul Haram, kemudian Al-Baitul Atiq, rumah yang suci, kemudian Qiblah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Masjidul Al-Ka'bah Al-Musharrafah mempunyai kesucian dan juga keagungan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya, tidak seperti tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat wajahmu menghadap ke langit, falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, dan maka palingkanlah wajahmu ke arahnya sebagai kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajahmu atau wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Kemudian salah satu keistimewaan Ka'bah Al-Musharrafah juga adalah Allah memerintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, dan tidak ada rumah yang diperintahkan untuk tawaf kecuali Ka'bah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29, "Wal yatawafu bil baitil atiq," dan tawaflah kalian seluruhnya mengelilingi rumah yang suci. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawaf ini sebagai rukun dari rukun haji ataupun umrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keistimewaan tawaf. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'idqi raqabah." Barang siapa yang tawaf di mengelilingi Al-Ka'bah Al-Musharrafah sebanyak 7 kali dan dia benar-benar hitung, maka dia bagaikan memerdekakan seorang budak. Sedangkan pahala memerdekakan seorang budak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, saat tawaf la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu khati'ah wa kutiba lahu biha hasanah. Tidaklah seseorang meletakkan telapak kakinya atau mengangkat telapak kakinya saat tawaf, berjalan saat tawaf, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan dituliskan untuknya dengan langkah-langkah tersebut pahala-pahala. Kemudian berkaitan dengan Ka'bah, pembangunan Ka'bah, yang ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Ada sejarah yang mengatakan bahwasanya pembangun Ka'bah adalah Adam alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya pembangun Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan bumi 2000 tahun. Yang jelas, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, yang tetap adalah bahwa yang membangun Ka'bah ada 5. Yang pertama
ataupun yang lebih tepatnya yang memperbaiki pondasi-pondasi Ka'bah ada 5. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah itu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lalu setelah itu Sultan Murad Khan Al-Uthmani. Inilah 5 yang memperbaharui Ka'bah. Dan saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memperbaharui pondasi-pondasi Ka'bah, maka waktu itu tinggi dari Ka'bah sekitar 9 hasta, artinya 4,5 meter. Jadi tingginya tidak terlalu tinggi seperti sekarang ini, yang mana tingginya adalah 14 meter. Sedangkan panjangnya dari arah pintu sekitar 16 meter, dari arah barat sekitar 15 meter, dari arah selatan sekitar 10 meter, dan dari arah utara sekitar 11 meter. Dan pada waktu itu Ka'bah tidak memiliki atap, ya. Dan pada waktu itu Ka'bah memiliki 2 pintu yang terbuka. 2 pintu yang terbuka. Kemudian Jibril alaihissalam turun membawa Hajar Aswad, dan Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkannya pada sudut Hajar Aswad seperti sekarang ini. Lalu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian Ka'bah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Quraisy pada waktu itu membangun kembali Ka'bah, tapi bentuknya seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangunnya persegi panjang, sedangkan orang-orang Quraisy membangunnya seperti kubus. Kemudian ada lingkaran yang mengelilingi ataupun setengah lingkaran di arah hijir. Nah, ini adalah bentuk yang paling disukai oleh Quraisy. Dan Ka'bah waktu itu akhirnya hanya memiliki 1 pintu. Ini sebenarnya ada semacam isyarat politis dari orang-orang Quraisy bahwasanya mereka lah yang menguasai Ka'bah, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang Quraisy. Di situ ada sisi politisnya. Kemudian pembangunan yang kedua, yang ketiga oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Zubair ini membangun Ka'bah pada tahun 64 Hijriyah, dan dikembalikan lagi seperti bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu persegi panjang. Kemudian setelah itu dibangun kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada tahun sekitar 74 Hijriyah, dan dikembalikan lagi ke dalam bentuknya yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, yaitu kubus, dan ada lingkaran setengah di arah hijir, ya. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dibangun oleh Sultan Murad Khan dari kekhalifahan Atatürk Ottoman atau At-Turki Al-Uthmani, Atatürk Ottoman, dan bentuknya seperti yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Nah, di dalam Ka'bah itu ada sudut yang disebut dengan sudut Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad, kita mengenal sedikit tentang Hajar Aswad, adalah batu dari surga yang dibawa turun oleh Jibril alaihissalam, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu diletakkan di sudut timur dari Ka'bah Al-Musyarrafah, di sudut timur Ka'bah Al-Musyarrafah seperti sekarang ini. Dan batu tersebut tidak menyentuh tanah asalnya, yaitu sekitar 1 meter 10 cm, ya, diletakkan batu tersebut di sudut Hajar Aswad.
Kemudian untuk saat sekarang ini tidak tersisa dari batu itu kecuali 8 bongkahan batu kecil-kecil, ya. Sejarah yang berlalu pada Hajar Aswad yang paling ironi adalah ketika orang-orang Qaramidhah, itu orang-orang Syiah yang berasal dari Mesir, pada tahun 22 Hijriah mereka mengambil Hajar Aswad tersebut, ya. 22 tahun Hijriah mereka mengambil Hajar Aswad tersebut. Selama 22 tahun maksud saya dipegang oleh orang-orang Qaramidhah, orang-orang Syiah, dan dikembalikan lagi pada tahun 339 Hijriah. Yang pertama kali mengikat Hajar Aswad dengan perak seperti yang terjadi sekarang ini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan pada kerajaan Arab Saudi, Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1422 Hijriah, sekarang kita 1446, berarti 24 tahun yang lalu, itu kemudian dikelilingi oleh perak seluruhnya seperti yang terjadi sekarang ini. Dan Hajar Aswad ketika dibawa turun oleh oleh Jibril alaihissalam dalam keadaan berwarna sangat putih, akan tetapi dia menghitam karena tangan-tangan manusia yang mengusapnya yang penuh dengan dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa innal hajara minal jannah iswad launuhu ashaddu bayadan minal laban. Sesungguhnya batu Hajar Aswad itu berasal dari surga dan warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian iswaddathu khataya bani Adam. Tetapi tangan-tangan anak Adam yang mengusapnya yang penuh dengan dosa, tangan tersebut kemudian membuat Hajar Aswad menghitam. Terdapat keutamaan tentang Hajar Aswad. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah." Sesungguhnya sudut Hajar Aswad dan juga batu Hajar Aswad dan juga batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpijak ketika membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah adalah 2 batu yakut dari 2 batu yakut surga. Tamasallahu nurahuma. Allah menghapus cahaya dari 2 batu tersebut. Walau lam yatwis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriq wal maghrib. Kalau seandainya cahaya dari 2 batu Hajar Aswad dan juga batu makam Ibrahim tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan menerangi antara timur dan barat. Ini sejarah batu Hajar Aswad. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad, "Wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengutus Hajar Aswad pada hari kiamat. Lahu ainan yubsiru bihima. Hajar tersebut atau batu tersebut nanti di hari kiamat akan memiliki 2 mata yang melihat dengannya. Walisanun yantiqu bihima. Yantiqu bihi. Dan satu lisan yang dengannya Hajar Aswad akan berbicara di kiamat. Yashhadu ala man istalamahu bihaq. Yang artinya maka Hajar tersebut akan bersaksi bagi siapa yang mengusapnya dengan kebenaran. Bersaksi bagi siapa yang mengusapnya dengan kebenaran. Ini salah satu keistimewaan Hajar Aswad, bahwa
yang mengusapnya nanti akan dibantui oleh Hajar Aswad saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani termasuk dari sunnah Rasulullah SAW dan mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna mashahuma kafaratun lil khataya." Sesungguhnya mengusap keduanya, yaitu batu Hajar Aswad dan sudut rukun Yamani, menghapuskan dosa-dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di Ka'bah ada namanya Ar-Ruknul Janubi lil Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu sudut yang paling selatan. Sudut paling selatan di Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan sudut ini disebut dengan Rukun Yamani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap dua rukun, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Lam aran Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknain al-yamanain. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dari Ka'bah Al-Musyarrafah kecuali dua sudut, sudut Hajar Aswad dan sudut rukun Yamani. Dan barang siapa yang mengusap dua hajar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah ada sebuah tempat yang disebut dengan Al-Multazam. Al-Multazam adalah sebuah tempat yang disunahkan untuk beriltizam di sana, yaitu meletakkan dada, kedua tangan, kemudian juga salah satu dari pipi. Di mana multazam itu? Multazam itu antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, di tengah-tengah sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, di situ ada multazam, yaitu tempat tadi, salah satu tempat untuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Kemudian al-mizab. Di Ka'bah ada al-mizab. Mizab adalah pancoran air yang ada di Ka'bah itu. Ya. Maka pancoran airnya berada di sisi arah utara dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pancoran air tersebut tujuannya adalah untuk menghilangkan air apabila ada hujan yang ditampung oleh atas Ka'bah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali meletakkan pancoran air pada Ka'bah adalah orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian setelah itu pancoran air diperbaiki di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz, yaitu dengan emas yang murni 99 karat 24 karat ya, 99% murninya, dan panjangnya pancoran tersebut sekitar 2 meter. Nah, ini berkaitan dengan pancoran yang ada di Ka'bah. Kemudian kelambu Ka'bah, kiswah namanya, yaitu kain yang menutupi Ka'bah, namanya kiswah. Ya, namanya adalah kiswah. Kiswah ini ada bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama kali meletakkan kiswah Ka'bah adalah Ismail alaihi salam. Untuk saat sekarang ini, kiswah Ka'bah ini ada pabrik khususnya yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang tawaf. Tawaf
Yang mengelilingi tawaf adalah di perbuatan untuk mengelilingi Ka'bah. Dan asalnya lantai yang digunakan untuk tawaf sekarang ini itu asalnya adalah tanah biasa. Asalnya adalah tanah biasa. Dan luas dari lantai untuk tawaf sekitar 17.000 meter persegi. Ya, sekitar 17.000 meter persegi. Kemudian di dalam Masjidil Haram juga ada Maqam Ibrahim. Maqam artinya adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun kembali pondasi Ka'bah. Dan karena dia tempat pijakan, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, asalnya ya Maqam Ibrahim, yaitu batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim, itu berasal dari surga sebagaimana disebutkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, dan asalnya makam Ibrahim itu asalnya nempel dengan Ka'bah. Akan tapi kemudian Umar bin Khattab sebagai orang yang diberikan keistimewaan, maka Umar bin Khattab memberikan arahan agar sholatnya dikebelakangkan dari makam Ibrahim. Ya Allah. موجود أنيس هنا؟ أنيس موجود؟ أنيس أيوه نتكلم أنيس بس أنا إن شاء الله نتكلم أنيس ودي أنيس بعدين إن شاء الله نتكلم هذا حد الفريق يعني تمام؟ أي نعم بس كده. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim." Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makam Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah Hijir. Hijir adalah bagian yang terletak di utara Ka'bah dan dia berbentuk seperti setengah putaran. Kemudian tingginya sekitar 1,5 meter dan lebarnya sekitar 1 meter 1,30 meter dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Dan panjangnya dari dinding Ka'bah kepada dinding Hajar Aswad sekitar 8,5 meter. Dan dikenal oleh kaum muslimin sebagai Hijir Ismail. Hijir Ismail, padahal namanya hanya Hijir saja. Kemudian berbicara tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang Allah Subhanahu wa taala memancarkannya dengan salah satu pukulan dari sayapnya Jibril alaihissalam di bawah kedua telapak kaki Ismail alaihissalam. Dan itu terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan ibundanya, meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Kenapa dinamakan Zam-Zam? Karena pada waktu itu Hajar mengumpulkan sehingga air menjadi zum.
maka disebut dengan Zam-Zam. Sumur Zam-Zam terletak pada timur dari Hajar Aswad. Dan dijauhkan dari sumur tersebut sekitar 20 meter. Dan dalamnya sekitar 30 meter. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribah." Air Zam-Zam sesuai dengan yang meminumnya. Nah, kita sebentar lagi sampai. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, cukup dulu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan ada pesan dari Amirul Hajj Ustadz Abu Aisyah Rizal Yulian, bagi Bapak Ibu yang merasa terlalu panas, maka jangan dipaksakan untuk pergi ke Masjidil Haram. Ada musalla yang disediakan di hotel di lantai berapa? S2. Ya, di lantai S2. Kita makan dulu dari. Ya, tapi setelah ini kita makan dulu, kata Akh Farid kita. Ya. Restoran Indonesia. Makan di restoran Indonesia. Mudah-mudahan mencukupi waktunya. 11.45. Nah, 36 menit lagi. ya. Demikian nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.